jawab dulu dong yang kutanya tadi. Masa orang yang pulang bertapa dipercaya jadi nabi? Lalu Pak Ustadz membukakan dalilnya dari Al-Quran. Al-Quran itu kan dari Muhammad. Ya Muhammad suka-sukanya dong. Ya dibilang aja ini firman Allah. Siapa yang tahu itu benar? Barangkali dia berbohong, kita nggak tahu. Karena Al-Quran itu kan dari Muhammad. Harusnya kesaksian orang lain dong. Kesaksian Nabi terdahulu dong. Jangan kau buka Quran. Quran kan dari Muhammad sendiri. Ya jelas dong Muhammad membenarkan dirinya sendiri. Orang Quran berasal dari Muhammad, berasal dari Allah melalui Jibril. Lalu kan Muhammad yang menyampaikannya kepada manusia. Ya suka-suka dia mau bikin ayat. Yang penting membenarkan dirinya sendiri. Udah aku bilang sama kau, menantunya pun dikawini ada ayat pembela. Aku nggak yakin itu firman Tuhan. Padahal dia sebelum jadi nabi kan bertapa dulu. Kalau demikian halnya, orang yang pulang bertapa mengaku bertemu malaikat Tuhan, bisa kau percaya jadi nabi. Besok kau percayailah aku jadi nabi, biar bertapa aku besok ke Yogyakarta. Ku bilang aja, bertemu aku dengan malaikat Tuhan di dalam goa itu. Lalu Tuhan berfirman, ku karang-karang ayatnya. Ku karang-karang aja ayatnya kalau gitu. Siapa saksinya Muhammad pernah diberikan firman oleh Tuhan? Kan tidak ada saksinya. Kalau bisa seperti itu kau percayai, udah besok aku aja lah pergi bertapa ke goa. Pulang aku jadi nabi, ku bilang aku bertemu malaikat. Siapa yang tahu? Kan nggak perlu ada saksi. Datang ke dunia ini, dia bukan bawa damai, tapi bawa pedang. Kamu perlu ingat Bible kamu itu ya. Yesus, jangan kau sangka, kata Yesus, aku datang ke muka bumi ini bawa damai, tapi aku datang ke muka bumi ini bawa pedang. Dari mana Yesus bawa damai? Jadi sudah bertentangan dengan Yesaya yang kau jelaskan gitulah kawan. Ya, aku belum lari nih dari perjanjian lama sama kamu. Belum lari gitu. Belum lagi kutanyakan yang lain-lainnya, masih banyak sebenarnya. Masih banyak yang perlu kupertanyakan di perjanjian lama ini. Mungkin ya agar tidak berkutat di situ aja, saya mau tambah satu dengan data pertanyaan saya ya. Nah, terkait masalah Nabi Muhammad SAW dari mana sih kita itu percaya bahwa beliau itu Nabi? Baik teman-teman, pasti dari konfirmasi Tuhan semesta alam di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Quran surah Ali Imran. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Atau sesungguhnya Muhammad itu hanyalah seorang utusan. Tuh ada dalilnya. Terus di dalam Quran kami juga di dalam ayat yang lain, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Wah, berapa dalil sudah kubawakan gitu. Jadi ini konfirmasi sesuai dengan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dari kata orang, tetapi melalui kitab suci yang saya imani. Ya, nah maka dari itu kalau kamu ternyata tidak tertulis di Bani Israel, nggak bakalan kamu bisa bawa saya ke situ. Kenapa? Karena Al-Quran itu berdiri sendiri, kawan. Ya, berdiri sendiri. Al-Quran itu adalah kitab konfirmasi yang kalian ubah-ubah dan kalian selewengkan di kitab-kitab sebelumnya. Jadi seperti itu. Nah, berkaitan tentang pertanyaan tambahan, sebenarnya ya Rudi Simamora, saya ini ingin membuktikan masalah kontradiksi. Ternyata sudah satu kontradiksi yang saya dapatkan dari pernyataan kamu. Kata kamu, Bapak itu tidak dapat dilihat, ya. Bapak itu dapat dilihat melalui Yesus, tetapi kata Yesus, Bapak itu tidak dapat dilihat. Ini saya lebih percaya kamu atau lebih percaya Yesus gitu. Coba kamu jelaskan ya. Kata kamu, barang siapa melihat aku sesuai Bible tuh ya, maka dia telah melihat Bapa. Tapi kata Yesus, barang siapa ya, kata Yesus di Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak akan dapat melihat rupanya. Kata Yesus, rupa Bapa itu tidak dapat dilihat. Lalu kata kamu bahwa melihat Bapa itu harus melihat Yesus. Ini yang mana yang perlu kita percaya? Apakah saya lebih percaya Yesus atau lebih percaya kamu? Kalau orang waras, kita pasti lebih percaya Yesus. Kenapa? Karena dia utusan dari Bapanya. Kan kayak gitu, utusan dari Tuhannya. Gitu, Ruth. Masa kita harus mengingkari apa yang dikatakan oleh Yesus? Enggak kan?
pasti Bapa itu tidak dapat dilihat. Jangan kontradiksi lah. Ya. Oke. Sudah ku jawab tadi Ustadz, memang benar Bapak itu tidak bisa dilihat. Siapa yang bisa melihat Bapak? Di mana yang kontradiksi? Maka Yesus berkata, Bapak itu tidak bisa dilihat. Yang bilang Bapak bisa dilihat siapa, Pak Ustadz? Sudah paham ya? Maka kalau kita mau melihat Bapak, apa kata Yesus? Yesus yang bilang loh. Ini Yesus yang ngomong. Barang siapa melihat aku, sudah melihat Allah. Kenapa harus melihat Yesus biar melihat Allah? Karena Allah itu nggak bisa dilihat. Apanya yang kontradiksi? Siapa yang melihat Yesus itu sudah melihat Allah. Karena Allah itu nggak bisa dilihat. Itu Yesus yang ngomong loh. Apa salahnya Pak Ustadz? Kan benar itu kata Yesus. Bapak itu nggak bisa dilihat. Nah bagaimana kalau kita mau melihat Allah? Maka Yesus menjawab, barang siapa melihat aku sudah melihat Allah. Sebab Yesus itulah gambar Allah yang tidak kelihatan itu. Di mana kontradiksinya? Nah, oke. Sudah aku jawab ya. Nah, Yesus datang bukan membawa damai, tetapi membawa pedang. Pedang yang dimaksudkan di situ adalah firman Tuhan. Baca Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Jadi yang dikatakan pedang di situ adalah firman Tuhan. Yesus membawa firman itu untuk memisahkan antara penyembah iblis dengan penyembah Tuhan. Makanya Yesus datang membawa pedang dan memisahkan antara penyembah iblis dengan penyembah Tuhan. Penyembah iblis disebut kambing dan penyembah Tuhan disebut domba. Semoga kau paham Ustaz, pedang di situ bukan pedang parang yang di lambang agamamu itu, bukan. Tetapi pedang yang dimaksud di situ pedang pemisah, yaitu firman Allah. Paham ya Pak Ustadz? Nah, lalu Pak Ustadz mengatakan tidak ada kerajaan Yesus di dunia. Kau sendiri bersama Indonesia sudah menikmati hukum Yesus. Kenapa malu-malu mengakuinya? Hukum yang kita pakai di Indonesia adalah Eropa kontinental. Yang kita adopsi dari Belanda. Belanda mengadopsinya dari Prancis. Prancis mengadopsinya bersama Inggris dari Itali. Itali mengadopsinya dari kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi mengadopsinya dari Yesus. Kalau hukum Islam yang dipakai di Indonesia, tutup negara ini. Jangan malu-malu mengakui Pak Ustadz. Kalau Indonesia juga sudah menikmati Eropa kontinental, hukum yang dibawa Yesus. Kalau sempat dipakai di Indonesia ini hukum Islam, wah perempuan yang nggak bisa sekolah. Lihatlah Taliban di Afghanistan. Itulah contoh negara yang membuat hukum Islam. Afghanistan itu terpuruk. Nah, jadi jangan malu-malu mengakui kalau pemerintahan Yesus itu sudah dinikmati Indonesia. Yaitu sistem hukum Indonesia, Eropa kontinental, bukan hukum Islam. Hukum Islam nggak laku di Indonesia. Sudah berulang kali ditawarkan ke Indonesia agar dipakai hukum Islam. Selalu ditolak oleh masyarakat. Karena bisa bubar negara ini kalau diterapkan hukum Islam. Kenapa? Akan semakin terpuruk seperti Taliban yang di Afghanistan itu. Itulah hukum Islam. Semoga Pak Ustadz paham. Jadi kerajaan Yesus sudah ada di dunia. Nah, jawab dulu dong yang kutanya tadi. Masa orang yang pulang bertapa dipercaya jadi nabi? Lalu Pak Ustadz membukakan dalilnya dari Al-Quran. Al-Quran itu kan dari Muhammad. Ya Muhammad suka-sukanya dong. Ya dibilang aja ini firman Allah. Siapa yang tahu itu benar? Barangkali dia berbohong. Kita nggak tahu. Karena Al-Quran itu kan dari Muhammad. Maka ayat yang Pak Ustadz bukakan untuk memvalidasi Muhammad dari Al-Quran gugur total secara akademis. Harusnya kesaksian orang lain dong, kesaksian Nabi terdahulu dong. Jangan kau buka Quran, Quran kan dari Muhammad sendiri. Ya jelas dong Muhammad membenarkan dirinya sendiri. Orang Quran berasal dari Muhammad, berasal dari Allah melalui Jibril. Lalu kan Muhammad yang menyampaikannya kepada manusia. Ya suka-suka dia mau bikin ayat. Yang penting membenarkan dirinya sendiri. Udah aku bilang sama kau, menantunya pun dikawini ada ayat pembela. Aku nggak yakin itu firman Tuhan. Betul, nggak yakin aku itu firman Tuhan. Masa mengawini menantu dibela Tuhan turun ayat seperti ini? Dan masih banyak lagi. Itu dulu dong, bagaimana caramu mengimani Muhammad sebagai nabi? Padahal dia sebelum jadi nabi kan bertapa dulu. Dan ditanya kepada pendeta Warokah bin Naufal.
pendeta Nasrani. Maka pendeta Nasrani mendengarkan cerita Muhammad, dia pergi bertapa ke goa. Maka Waroka berkata, ini namus bukan Jibril, namus loh. Nah, jadi pada akhirnya namus ini dianggap malaikat Jibril. Ya itu urusan kalian lah, tapi jawab dulu dong, apa dasarnya kau mempercayai Muhammad? Wong dia pulang bertapa jadi nabi. Itu silakan Pak Ustadz. Buka mic. Udah ada waktunya. Siap. Oke, kamu ini ya. Makanya kan tadi sudah aku bilang ya. Di depan tadi saya sudah menampilkan validasi bahwa Al-Qur'an itu dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad. Berdasarkan dengan ayat Al-Qur'an juga. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adalah la mubaddila li kalimati. Lalu kau tuduh bahwa Al-Qur'an ini bikinan Nabi Muhammad. Itu tuduhan basi, kawan. Sudah sejak zaman Nabi kami tuduhan itu sudah ada. Ya, nih ya, kubacakan ayatnya. Quran surah As-Sajdah nih. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Al-Qur'an ini diturunkan dari Tuhan semesta alam. Am yaqulu naftaroh, tidak mungkin dibikin oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi seperti itu. Sangat jelas ayat di Al-Quran kami itu. Satu saja mematahkan pertanyaan kamu itu pakai Quran surah As-Sajdah gitu. Bukan dibikin Nabi Muhammad. Kalau yang lainnya banyak juga ayatnya. Contoh ya di dalam Quran surah An-Najm tuh. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ayo, bukan dibikin-bikin Nabi Muhammad. Coba ya, kalau Al-Qur'an itu dibikin-bikin oleh Nabi Muhammad, sejak kapan Nabi Muhammad tahu di dalam sungai, di dalam laut ada sungai? Pernahkah Nabi kami nyelam ke laut? Kagak pernah, kawan. Kalau Al-Quran itu dibikin-bikin oleh Nabi Muhammad, Quran surah At-Tur ayat 6 ya, di dalam lautan itu ada api. Pernah Nabi kami gitu nyelam di lautan itu emang? Kagak bakalan pernah, kawan ya. Jadi tuduhanmu kalau Al-Quran itu berasal dari Nabi Muhammad, waduh, itu sangat salah ya kawan ya. Karena Nabi kami pun mendekati pantai aja kagak pernah. Apalagi nyelam ke lautan. Pakai apa beliau nyelam lautan saat itu? Alat-alat juga belum canggih. Kawan, sini. Ya, aku mau ini nih ya. Mau tunjukkan ke kamu tentang masalah kontradiksi yang kamu katakan tadi ya. Di satu sisi kata kamu ya. Nih, mari kita baca ya, teman-teman. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Betul? Di sini Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Tapi jangan lupa kawan. Ini ada lagi ya ayat ya. Yohanes 5, nih 37. Ya, nih Yohanes 5, 37. Sekarang aku mau tanya sama kau nih ya, tentang masalah kontradiksinya yang mana yang benar. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kau lihat. Nah ini yang mana yang benar perkataan Yesus? Apakah melihat Bapa itu bisa dilihat menurut ayat pertama tadi, atau apa yang dikatakan Yesus di sini bahwa Bapa itu tidak dapat dilihat? Kawan, jangan lupa di Keluaran 33 nomor 20 ya. Keluaran 33 nih ya. Keluaran 33 nomor 20. Ini aku ke perjanjian lama lagi. Nih. Ya, lagi firman-Nya, engkau tidak akan tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Tuhannya Nabi Musa kagak kelihatan, kawan. Kagak bisa dipandang. Lalu dari mana pula kau bilang Tuhannya Nabi Musa menemui Abraham, menemui yang lainnya? Enggak bisa dipandang. Barang siapa memandang Tuhannya Nabi Musa, maka akan rungkat gitu ya. Nah, jadi satu ya,
Aku pengen tahu apakah Yohanes 5:37 yang betul atau Yohanes 8 yang saya tunjukkan kepadamu tadi. Coba kamu pilih salah satu ayat deh, biar kagak bikin bingung pemirsa atau penonton Kristenmu gitu. Ku harap seperti itu. Oh kawan-kawan, yang dikatakan Yesus pertama itu salah, yang benar Yohanes 5:37. Nah, atau seperti apa? Karena apa? Yang dikatakan Yesus di situ bertentangan, kawan, bertentangan sama sekali ya di situ. Jadi kau tolong pilih dan jabarkan yang mana yang betul menurut kamu. Apakah Yohanes 5:37 atau Yohanes 8 tadi yang kutunjukkan sama kamu? Karena melihat Bapa itu melihat Yesus. Tapi kata Yesus, Bapa itu tidak dapat dilihat. Pelin-pelan Yesusnya, kawan. Silakan kau jelaskan padaku. Siap. Baik, kau sendiri kan tidak mampu untuk memahaminya. Apa yang kontradiksi? Yesus berkata, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Memang Allah itu nggak bisa dilihat. Siapa yang bisa melihat Allah? Maka supaya kita mengenal Allah, Allah mengutus wujudnya ke dunia. Itulah Yesus itu. Barang siapa melihat Yesus sudah melihat Allah. Karena Yesus itulah wujud Allah yang tidak kelihatan. Apa yang kontradiksi? Memang benar Allah itu tidak bisa dilihat. Yang bisa kita lihat adalah wujudnya. Yesus itulah wujud Allah yang tidak kelihatan. Sudah jelas ya? Maka ketika Alkitab mencatat, misalkan di dalam Kejadian 17 ayat 1, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Di dalam Kejadian 18 ayat 1, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbatin di Mamre. Keluaran 33 ayat 11, Tuhan berbicara kepada Musa. Yang berbicara kepada Musa Yesus. Karena Yesuslah wujud Allah yang tidak kelihatan itu. Apa yang kontradiksi, Pak Ustadz? Paham ya? Udah jelas dong. Tidak ada yang bisa melihat Allah. Yang bisa kita lihat wujudnya. Yesuslah wujud Allah yang tidak kelihatan itu. Apanya yang kontradiksi? Sudah ya Pak Ustadz ya? Bahwa Allah tidak bisa dilihat. Yesuslah gambar Allah yang bisa dilihat. Siapa yang melihat Yesus sudah melihat Allah. Kan Yesus yang bilang dalam Yohanes 14 ayat 9, barang siapa melihat aku sudah melihat Allah. Nah, itu dia. Kenapa Allah datang ke dunia mengutus wujudnya? Wong Tuhan mau berbicara dengan manusia. Nah, begitu ya. Lalu aku kembali ke pertanyaanku tadi deh. Kau tidak menjawab tentang yang bertapa itu. Kalau demikian halnya, orang yang pulang bertapa mengaku bertemu malaikat Tuhan, bisa kau percaya jadi nabi? Besok kau percayailah aku jadi nabi, biar bertapa aku besok ke Yogyakarta. Ku bilang aja, bertemu aku dengan malaikat Tuhan di dalam goa itu. Lalu Tuhan berfirman, ku karang-karang ayatnya. Ku karang-karang aja ayatnya kalau gitu. Siapa saksinya Muhammad pernah diberikan firman oleh Tuhan? Kan tidak ada saksinya. Kalau bisa seperti itu kau percayai, udah besok aku aja lah pergi bertapa ke goa. Pulang aku jadi nabi, ku bilang aku bertemu malaikat. Siapa yang tahu? Kan nggak perlu ada saksi. Nah, kenapa aku curiga kalau Quran itu enggak semuanya deh. Kalau sebagian ya bisa diterima akal. Sebagian lagi itu menurutku karangan Muhammad. Kenapa? Contoh, seperti yang mengatakan di surga memecah perawan itu. Padahal kitab-kitab terdahulu sudah menuliskan di surga enggak ada kawin-mawin. Itu Yesus yang bilang, kita hidup seperti malaikat di surga. Kita menyatu dengan Allah. Kita sendirilah yang akan kawin dengan Allah. Kawin artinya menyatu. Yang tadinya kita hidup di dunia, tidak bisa hidup di alam surga. Maka kita dibawa ke surga supaya menyatu dengan Allah. Itulah yang dikenal dengan perjamuan kawin anak domba. Jadi kawin itu artinya menyatu. Bukan memecah perawan di surga. Ini karangan Muhammad kalau kita uji dari keilmuan. Bagaimana mungkin di surga kita memecah perawan? Udah pecah perawannya, besok perawan lagi. Bukankah ini karangan-karangan? Maka orang banyak yang tertipu. Banyak orang yang tertipu, oknum. Kau ledakkan bom di sana, nanti kau mati masuk surga. Kan banyak oknum yang tertipu kan? Jadi sebenarnya ajaran Islam ini sudah memakan banyak korban. Sudah memakan banyak korban. Kita aja yang tidak sadar. Oh, kalau aku sadar, Pak Ustadz aja yang tidak sadar. Dalam hal bidadari surga itu memecah perawan itu. Sekarang kau jawab dulu deh. Ketika Muhammad pergi bertapa ke dalam goa,
pulang dari, jangan nangis Pak Ustadz, selo aja, ini diskusi aja. Muhammad pergi bertapa ke dalam goa, pulang mengaku bertemu dengan sesosok roh, lalu dia bercerita kepada istrinya Khadijah binti Hawalid. Lalu mereka bertanya kepada orang pintar, pendeta Nasrani yang bernama Warokah bin Naufal. Maka Warokah bin Naufal berkata kepada Muhammad, apa yang kau alami? Lalu Muhammad menceritakan apa yang dialaminya. Aku pergi ke goa di malam hari, bertahanut di dalam goa itu merenung. Maka Warokah berkata, ini namus. Kenapa? Karena Warokah orang Nasrani, kitab sucinya Alkitab. Di dalam Alkitab sudah dituliskan bahwa penghuni goa itu adalah namus, malaikat berdosa. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 4, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa lalu melemparkannya ke dalam neraka, dengan demikian menyerahkannya ke dalam goa-goa yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi Warokah tahu malaikat yang di dalam goa itu adalah malaikat berdosa, makanya dia berkata, ini namus bukan Jibril. Sorry Pak Ustadz, bukan Jibril, namus itu. Itu, silakan. Jawab dulu Pak Ustadz tentang namus itu. Nanti dikira orang aku menghujat loh. Itu berdasarkan dalil Sahih Bukhari 3. Aduh, Rudi. Baik, Ruth. Ya, kami mengakui nabi kami itu tidak perlu atas pengakuan orang lain, Ruth. Ya, apalagi kamu mau memaksa aku. Masalah ke namus, masalah ke Warokah bin Naufal, itu adalah pengakuan manusia, ya, pengakuan manusia. Pedoman tertinggi kami itu bukan apa kata manusia, tetapi apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Aku tahu kamu itu mau menggiring aku, cuma aku nggak bisa tertipu gitu loh kawan. Ya, jadi hukum tertinggi di dalam Islam itu adalah Al-Quran. Dalil Nabi diutus itu sudah kubacakan. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammadur Rasulullah. Nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim. Banyak tuh dalilnya ya. Ya, banyak gitu. Jadi kalau mau kamu memaksa, oh ke namus, oh ke Warokah bin Naufal, itu siapa? Integritas mereka, kredibilitas mereka dalam Islam apa? Kagak ada urusannya umat Islam dengan mereka itu ya. Jadi kalau kamu mau memasalahkan tentang kenabian Nabi Muhammad karena Al-Quran itu berdiri sendiri ya, maka silahkan kamu korek-korek Al-Quranku gitu. Jadi kayak gitu ya. Tidak perlu kami minta pengakuan Warokah bin Naufal, mau pengakuan pendeta Buhaira atau pengakuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jelas yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala, kedua malaikat Jibril, ketiga Nabi Muhammadnya sendiri, yang keempat saksi kejadian adalah Siti Khadijah istrinya, yang kelima adalah Warokah bin Naufal sebagai saksi ahli yang kau sebutkan tadi. Rudi, ya jangan lupa di kitabmu juga ada seperti ini. Di Yohanes 17 nomor 8 ya, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yesus menerima firman. Siapa saksi? Yesus menerima firman. Ya. Terus Nabi Musa juga menerima Taurat. Siapa saksi? Nabi Musa menerima Taurat, kawan. Ya, nih apalagi kata Yesus malah dibenarkan oleh Yesus tentang Nabi Muhammad itu, kawan. Ya, nih ya kamu saksikan yang kubaca. Teman-teman di bawah bisa membacanya ya. Nah, di sini dikatakan, nah, yang memberi kesaksian tentang diriku ya, tentang diriku ada dua, kata Yesus. Aku bersaksi tentang diriku sendiri dan Bapa yang mengutus. Bapa yang mengutus aku juga bersaksi tentang aku ya. Terus kata Yesus apa? Dua saksi udah cukup, kawan ya. Dua saksi sudah cukup. Lalu kau mau minta saksi apa lagi? Hah?
Yesus aja bilang dua saksi, udah cukup, dia dan Bapa, tuh ya. Lah, lalu kau mau mempertanyakan siapa saksinya? Nabi kami itu menerima wahyu. Kawan, kalau kata Yesus ya, dua saksi itu udah cukup. Maka aku malam ini masuk gua, nanti ya, aku malam ini masuk gua, besok aku keluar, aku bilang aku adalah Tuhan. Karena aku menerima firman di gua. Saksinya siapa? Saya dengan Tuhan. Besok saya jadi Tuhan aja gitu. Sebagaimana Yesus menerima firman, dua saksi udah cukup, kata Yesus. Kagak ada saksinya. Yesus menerima firman. Kan kayak gitu ya. Nah, jadi aku masuk dua, ntar besok aku keluar jadi Tuhan. Ngaku Tuhan aku sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus. Jadi seperti itu ada kawan di kitab kamu ya. Jangan kamu menyerang Al-Quran tapi kamu lupa dengan Bible-mu sendiri. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan bagimu, tapi semut di seberang lautan kamu melihatnya. Wah, itu keterlaluan kawan ya. Jadi menurut Yesus dua saksi pun udah cukup, dia dan Bapa. Begitu pula Nabi Muhammad, dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ada di kitabmu. Aku nggak sempat nanya. Sebenarnya aku mau tambahin. Ada satu kontradiksi yang mau kutanyakan, tapi setelah babak ini aja ya. Setelah babak ini aja, ntar kutanyakan. Silakan. Oke, baik. Berbicara tentang saksi ini menarik. Banyak saksi Yesus bahwa dia adalah Tuhan. Coba kau baca di dalam Lukas 2 ayat 11. Di dalam Lukas 2 ayat 11, malaikat sendiri menyaksikan Yesus Tuhan kepada banyak orang, kepada gembala-gembala itu. Hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat saksinya. Banyak yang menyaksikan Yesus, yaitu di dalam Lukas 2 ayat 11. Nah, bagaimana dengan Musa ketika berbicara dengan Tuhan? Siapa saksinya? Baca Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya sendiri. Lalu keluarlah Musa dari perkemahan, tetapi Yosua bin Nun. Siapa saksi Musa bertemu dengan Tuhan? Yosua bin Nun. Memang harus ada saksi. Di Alkitab, di dalam Alkitab ini, orang mendapat firman Tuhan, saksinya itu harus ada. Apalagi saksi Yesus, Lukas 2 ayat 25. Simeon dan Hana. Aku telah melihat keselamatan. Banyak yang menyaksikan Yesus. Nah, Muhammad siapa saksinya? Jangankan satu orang, saponggol pun nggak ada. Jangankan satu orang pun yang menyaksikan Muhammad mendapat wahyu Allah, saponggol pun nggak ada. Separoh, jangankan satu orang, separoh pun nggak ada yang menyaksikannya. Aku juga sudah 8 tahun loh aku mempelajari Islam. Aku berusaha mencari siapalah yang menyaksikan Muhammad ini mendapat wahyu. Gak ada. Contoh seperti Isra Mi'raj itu. Sebenarnya Isra Mi'raj itu kan bukan di dalam satu surah. Perjalanan Muhammad dari kotanya ke Baitul Maqdis itu kan di satu surah. Perjalanannya ke surga kan di surah Al-Najm itu. Nah, aku berusaha siapa saksinya ini. Ternyata aku membaca di dalam satu hadis bahwa istrinya berkata, dia tidak kemana-mana, dia di tempat tidur satu malaman. Kan begitu. Jadi kalau berbicara tentang Yesus, banyak saksinya. Nah, Muhammad lah yang tidak ada saksinya. Makanya aku bilang, rentan karangan Muhammad. Nah, lalu kau tadi mengatakan, wah, yang mengatakan Muhammad bertemu Namus itu kan Warokah bin Naufal. Kan kau yang bilang kan, itu bukan orang Islam. Ya, memang belum ada orang Islam, orang Muhammad belum jadi nabi. Yang memvalidasi kenabian Muhammad kan Warokah bin Naufal. Baca Pak Ustadz Sirah Nabawiyah, kisah 25 nabi, dan Sahih Bukhari 3, permulaan wahyu. Justru orang Islam dibantu oleh Warokah bin Naufal. Sebab yang mengkonfirmasi kenabian Muhammad itu kan Warokah bin Naufal. Dan di dalam hadis itu dikatakan Warokah bin Naufal lah yang menulis Injil ke dalam bahasa Ibrani atas seizin Allah Ta'ala. Dan Warokah bin Naufal berkata, ini Namus, bukan Jibril, ini Namus. Paham ya? Jadi Namus aja. Kenapa Warokah berkata ini Namus? Kan di dalam goa Warokah kan bisa membaca 2 Petrus 2 ayat 4 karena dia kan seorang pendeta. Apa yang kau alami Muhammad? Oh, aku pergi Warokah ke goa
pada malam hari merenung. Aku merenungkan umatku yang berhala, memuja berhala ini. Lalu aku pergi ke dalam goa. Tiba-tiba ada sesosok roh di dalam goa itu mendekapku. Baca, aku tidak bisa baca karena Muhammad kan buta huruf. Nah, jadi yang salah juga malaikatnya itu, udah tahu buta huruf disuruh membaca lagi. Ya kita nggak ngerti lah itu kan begitu. Nah, maka Waroka berkata, ini namus. Karena di dalam kitab sucinya Waroka, di dalam kitab terdahulu dituliskan bahwa malaikat yang di dalam goa itu malaikat berdosa. Paham ya? Jadi kalau Pak Ustadz tidak percaya kata-katanya Waroka, justru Waroka yang memvalidasi kenabian Muhammad. Yang bertemu dengan Muhammad itu malaikat penghuni goa, namus. 2 Petrus 2 ayat 4 itu. Nah, kenapa sekarang kalian bilang Jibril? Apa urgensinya? Atau gini deh, aku bantu Pak Ustadz. Apakah berbeda malaikat yang di dalam goa itu dengan Jibril yang menurunkan wahyu selama 20 tahun itu? Apakah itu malaikat yang berbeda? Boleh juga. Boleh juga kalau memang itu bukan namus, ya bisa juga kawan-kawannya. Tetapi kalau malaikat yang di dalam goa tidak pantas dipercaya itu Pak Ustadz. Penipu itu malaikat yang di dalam goa itu. Pendusta itu, malaikat berdosa itu, malaikat yang di dalam goa itu tidak layak untuk dipercaya. Makanya contoh di Indonesia, orang pulang dari bertapa jadi paranormal, bukan jadi nabi. Kenapa? Karena roh-roh jahatlah yang ada di dalam goa itu. Roh jahatlah itu yang di dalam goa itu. Maka kalau Pak Ustadz mengatakan, bukan malaikat yang di dalam goa itu malaikat Jibril, maka bisa kita tolerir. Artinya bukan iblis yang berbicara dengan Muhammad. Itu. Silakan Pak Ustadz. Aduh, oke. Tamakan kacubung, kawan. Tamakan kacubung sih, Din. Oke. Oke ya teman-teman, padahal yang saya tanyakan itu Yohanes 17 nomor 8 kepada si Rudi Simamora. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, kata Yesus, telah aku sampaikan kepada mereka. Di situ Yesus dapat firman, ya. Yesus dapat firman. Siapa saksinya? Yesus dapat firman. Nah, itu yang kutanyakan, bukan saksinya siapa Yesus itu Tuhan, bukan. Tapi siapa saksinya Yesus itu mendapat firman. Nah, itu pertanyaan yang tadi. Ya, lalu makanya aku heran, kamu tadi menjelaskan apa gitu loh kawan. Ya, menjelaskan apa? Karena yang aku minta itu siapa saksinya Yesus mendapat firman. Yohanes 17 nomor 8. Nah, terus Ruth ya, kamu jangan menyangka bahwa nabi kami itu hanya dapat wahyu di dalam gua, kawan. Ya, jangan menyangka seperti itu. Yang di dalam gua itu cuma 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Cuma ayat itu yang dalam gua ya, yang di dalam gua. Sedangkan Al-Qur'an 6.236 ayat ya. Yang di dalam gua cuma 5, yang di luar gua 6.000 lebih, kawan. Ya. Terus kata kamu berbicara tentang masalah namus, terus Warokah bin Naufal yang memvalidasi tentang masalah kenabian. Kawan, enggak. Meskipun Warokah bin Naufal itu mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi. Nah, terus yang menemui itu adalah namus dan pengakuan dari pendeta Buhairah, ya. Kami tidak akan mengakui Nabi Muhammad itu sebagai nabi sebelum ayat Al-Qur'an turun. Ingat itu. Nabi-nabi yang lain divalidasi oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Contoh Nabi Musa, contoh Nabi Isa. Qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Langsung dikonfirmasi oleh Allah gitu. Nabi Musa juga dikonfirmasi oleh Allah. Nabi Noah, Adam dan yang lainnya. Maka kalau ada tekstual Al-Qur'annya, baru kami akui sebagai nabi, ya. Nggak ada di situ nabi anak Batak, nggak ada. Nah, maka dari itu meskipun ada pengakuan ya anak Batak ketemu namus, terus dia di dalam gua, dia ngaku dapat firman tadi malam, nggak akan diakui oleh umat Islam sebelum tertulis di Al-Qur'an gitu. Nah, jadi kamu harus tahu ya, pengakuan seorang nabi itu bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan semesta alam gitu. Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kawan ya, ingat pertanyaanku. 1. Siapa saksinya? Yesus menerima firman.
Jadi nggak perlu saya bahas Namus, nggak perlu saya bahas Warokah bin Naufal, karena kami tidak minta pengakuan atas kenabian terhadap orang-orang seperti Warokah bin Naufal atau pendeta Bukhaira. Nggak perlu kan itu. Karena apa? Syukur alhamdulillah Al-Quran kami berdiri sendiri gitu ya. Ruth, di perjanjian lama, aku mau tanya Ruth ya, sedikit berbeda dari tema kita ya. Aku menemukan nih, kamu bisa jawab ya. Tolong jelaskan padaku tentang masalah kontradiksi ini. Nih, aku pengen kamu jelaskan kayak gimana nih. Nih, kata kamu kan kitab kamu ini adalah kitab yang firman Tuhan gitu ya. Nih, Rod. Nah, bukan. Boleh aku tunjukkan data meskipun data waktu habis sedikit ya. Belum. Nih ya kawan-kawan. Kawan-kawan semuanya, tentang masalah umur Ahazia ya. Ini yang mau saya tanyakan sama Rudi. Di sini dapat kita baca ia berumur 22 tahun ya. Di 2 Raja-Raja 8. Ia berumur 22 tahun. Sekarang ku buka ya Ruth ya. Nih ya. Di 2 Tawarik 22. Mari kita baca nomor 2. Ahazia berumur 42 tahun. Nah, sekarang ku tanya, yang satu mengatakan 22 tahun, yang satu mengatakan 42 tahun. Jika benar kitabmu ini adalah firman Tuhan, mana yang benar umur Ahazia? Itu yang ku tanya. Karena itu kontradiksi. Catat ya, 2 pertanyaan yang perlu kau jawab. Silakan. Oke, siap. Bentar ya. Oke, sekarang aku jawab dulu. Di dalam 2 Raja-Raja umur Ahazia 22 tahun. Di dalam kitab Tawarik umur Ahazia ketika menjadi raja itu 42 tahun. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Karena di dalam kerajaan ini ada skisma. Yaitu ketika ibunya Ahazia yang bernama Atalia mengambil puncak pemerintahan di kerajaan itu. Nah, menurut penulis kitab Raja-Raja, Ahazia lah yang seharusnya raja ketika berusia 22 tahun. Karena perempuan ini nggak boleh. Paham ya? Ketika Ahazia berumur 22 tahun, harusnya dialah yang menggantikan ayahnya, bukan ibunya. Karena di dalam kerajaan Israel itu tidak boleh perempuan, bukan ratu, tetapi seorang raja. Paham ya? Tetapi karena Atalia, ibunya Ahazia, mengambil tampuk kekuasaan itu, maka dia menjadi raja, menjadi ratu pada masa itu, dan Ahazia tidak dianggap. Nah, inilah yang ditulis oleh penulis kitab Tawarik, bahwa Ahazia menjadi raja ketika ibunya sudah mati. Ahazia berusia 42 tahun ketika ibunya Atalia mati. Maka penulis Tawarik menuliskan Ahazia itu menjadi raja umur 42 ketika ibunya sudah mati. Nah, penulis kitab Raja-Raja orang Israel tidak menghitung ibunya Ahazia yang menjadi raja itu, yaitu Atalia. Paham ya Pak Ustadz ya? Jadi ini ada 2 penulis dari 2 sudut pandang. Ketika ayah Ahazia mati, harusnya yang menjadi raja itu adalah Ahazia, anaknya. Pada waktu itu umur Ahazia 22 tahun, harusnya dia yang jadi raja. Tetapi dia dikudeta oleh ibunya yang bernama Atalia. Maka Atalia lah yang menjadi ratu waktu itu, yang menjadi pemimpin. Ahazia tidak dihitung. Itulah yang ditulis kitab Tawarik. Ketika Atalia mati, akhirnya kan Ahazia menjadi raja. Maka penulis kitab Tawarik menulis umur Ahazia menjadi raja itu 42 tahun. Tetapi penulis kitab Raja-Raja orang Israel tidak menganggap Atalia itu sebagai raja. Karena nggak boleh perempuan jadi raja. Maka Ahazia menjadi raja dihitung sejak umur 22 tahun. Paham ya Pak Ustadz? Ya, tidak ada yang kontradiksi di situ. Hanya 2 penulis dari sudut pandang yang berbeda. Ini semua karena ulah Atalia, ibunya Ahazia, yang mengkudeta kerajaan itu selama 20 tahun. Jadi nggak ada yang kontradiksi di situ, bro. Kalau kita mengerti sejarahnya, kenapa bisa begitu? Nah, kita kan orang-orang teologi ya, yang memang berpendidikan, maka kita mempelajari ini.
Dan itulah jawabannya, bahwa pada waktu itu ada skisma di kerajaan. Ibunya sendiri mengkudeta kerajaan itu. Udah aku jawab ya Pak Ustadz ya? Ini pertanyaan yang gampang dijawab. Nah berikutnya, siapa saksi Yesus? Sudah aku bilang tadi Pak Ustadz, banyak yang menyaksikan Yesus. Lukas 2 ayat 11, malaikat menyaksikan. Matius 17 ayat 1, Musa dan Elia memberi kesaksian supaya kita percaya. Banyak saksi Yesus. Nah saksi Muhammad siapa? Jangankan satu orang, saponggol pun nggak ada kan? Lalu kau mengatakan istrinya yang menjadi saksi, yaitu Khadijah, istri pertama Muhammad kan Khadijah. Emang Khadijah ikut ke dalam goa? Kan tidak. Ketika Muhammad pergi ke dalam goa, Khadijah kan di rumah. Dari mana kita tahu? Itu di dalam Sahih Bukhari 3, bahwa Muhammad itu sendirian di dalam goa itu. Nah paham ya? Nah lalu Pak Ustadz tadi mengatakan, yang menyampaikan wahyu kepada Muhammad itu malaikat yang di dalam goa, tapi cuma 6 surah, 6 ayat kok. Yang di luar goa itu 6.000 lebih. Permasalahannya, apakah yang menyampaikan seluruh Al-Quran ini adalah malaikat yang di dalam goa itu? Itu permasalahannya. Kalau memang ini malaikat yang berbeda, ya bisa saya pahami. Berarti Muhammad di goa bertemu Namus, tapi yang memberikan Al-Quran seluruhnya itu bukan Namus itu. Nah yang jadi masalah, jikalau ini adalah malaikat yang sama, itu dulu Pak Ustadz pikirkan. Apakah malaikat yang bertemu Muhammad di dalam goa itu adalah malaikat yang menyampaikan wahyu selama 22 tahun itu? Kalau ini malaikat yang berbeda, ya bisa jadi. Orang pun bisa didatangi Namus. Setiap manusia bisa didatangi iblis. Tapi jikalau ternyata malaikat yang di dalam goa inilah yang bertemu Muhammad selama 20 tahun itu, ya bisa repot kita. Ternyata yang bertemu dengan Muhammad itu malaikat yang di dalam goa itu. Nah itu yang perlu Pak Ustadz jawab. Nah kalau Pak Ustadz mengatakan dalilnya dalam Quran, Quran itu dari Muhammad, ya otomatis dia membuat nubuatan untuk dirinya sendiri dong. Maka dia bisa mengarang sesuka hatinya. Karena tidak ada saksinya, itu Pak Ustadz. Tolong jawab Pak Ustadz. Nggak usah bersedih, biasanya itu berdiskusi. Nggak usah sorry ya Pak Polisi, ini berdebat ya Pak Polisi. Sorry ya. Bukan sedih, Ruth. Aku itu kayak hendak makan kacubung kayak itu. Ya, silakan. Ya teman-teman semuanya, rupanya dia, apakah Namus itu yang di Gua Hira itu, ya, yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad? Ya jawabannya sudah saya jawab duluan dari tadi ya teman-teman. Tuh ayatnya, wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu miratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Jadi yang mengirimkan wahyu itu yang disampaikan Nabi melihat malaikat Jibril ketika beliau Isra Mi'raj. Itu juga orangnya kawan. Ya, itu dalilnya Quran surah An-Najm gitu ya. Jadi kalau yang seperti itu Ruth ya nanyakan sama aku, ya itu gua gampang kayak gitu, pertanyaan gampang seperti anak muridku bertanya denganku sendiri gitu. Jadi seperti itu, di mana dalilnya malaikat Jibril yang menurunkan wahyu? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, 'allamahu syadidul quwa dzu miratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Jadi itu mudah jawabannya, Ruth. Berkaitan tentang masalah kata kamu Ahasia tadi, aduh, rasa hendak makan kacubung aku kawanan. Jadi gini, Ruth. Dari mana kamu mengatakan 42 itu sama dengan 22? Saya heran, apakah ini Roh Kudus yang berbeda gitu loh. Itu yang saya pertanyakan, bukan cara pandang yang sama, cara pandang yang beda. Kalau cara pandang yang berbeda ya Ruth ya, contoh ya, sama-sama diilhami oleh Roh Kudus nih ya, dua-duanya. Tapi cara pandang berbeda, pasti Roh Kudusnya itu salah satunya, kamu salah. Umur Ahasia itu 42 gitu. Umur Ahasia itu 22. Ini Roh Kudusnya kayaknya bingung, kagak sinkron gitu loh, Ruth. Makanya aku bilang, kalau kamu mengatakan, ini sama saja penulisnya beda pandangan. Kalau penulisnya itu dipenuhi Roh Kudus dari Tuhan, kagak mungkin salah di antara keduanya, Ruth.
pasti sama menuliskan gitu. Yang satu menuliskan 22, yang satu juga 22. Kalau dia pengen menuliskan 42, pasti Roh Kudusnya bilang, salah. Penulis di sebelah itu nulisnya 22, kamu maka tulis 22 juga. Kan kayak gitu. Ini artinya bukan dari ilham Tuhan, Ruth. Bukan. Kalaupun itu ilham Tuhan, maka akan terjadi penulisan yang sama, tidak berbeda gitu. Nah, itu yang kukatakan sama kamu dari tadi. Ruth, yang pertama ya, aku tadi meminta kamu di Yohanes 17 nomor 8. Segala firman ya, yang engkau berikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Yohanes 17 nomor 8. Yang ku minta waktu Yesus menerima firman itu siapa saksinya? Bukan Nabi Musa, kawan, ya. Bukan tentang masalah malaikat di Efesus, bukan. Apalagi yang kau sampaikan tadi yang di Perjanjian Lama, waktu Nabi Musa itu. Nah, yang ku minta ini yang di Yohanes 17 nomor 8. Kapan Yesus itu menerima firman? Mungkin kalau ada dari pencatatnya, penulisnya yang melihat, dari saksinya, mungkin mencatatkan di tahun sekian, di dekat kota ini, Yesus masuk kemana, dia terima firman, di jam ini. Kan kayak gitu. Sama seperti yang ketika penyalipan oleh Yesus itu sendiri kan. Kira-kira jam 3, kira-kira jam 6, kira-kira jam 12. Kan kayak gitu. Ada tempat dan waktunya. Nah, firman yang diterima Yesus ini kapan dan di mana? Siapa saksinya? Itu yang aku minta. Saksi Yohanes 17 nomor 8. Bukan tentang masalah Nabi Musa tadi, bukan. Bukan juga tentang masalah jemaat di Efesus. Lalu kau bawa-bawakan katanya Yesus itu adalah gambaran Allah, dia sendiri Allah itu. Oh, di Kolose 1 nomor 15. Rudi, kau kagak baca ya, kagak baca. Ini ya teman-teman, 1 Kolose 15 saya bukakan aja ya, biar Rudi baca sekalian juga meskipun waktunya lewat. Tolong saya akan tunjukkan Yesus itu ciptaan gitu. Ya. Udah Pak Ustadz, habis waktunya Pak Ustadz. Nanti aja Pak Ustadz, nanti. Ya. Aja, Pak Ustadz. Ya. Nanti aja Pak Ustadz, waktunya udah habis. Kita disiplin aja sesuai dengan waktu aja. Oke ya. Nah, baik. Sekarang aku menjawab. Kenapa Bapak sulit memahami umur Ahazia ketika menjadi raja 22 tahun menurut penulis kitab Raja-Raja? Menurut penulis kitab Tawarikh, umur Ahazia menjadi raja itu 42. Sudah aku bilang tadi ada skisma. Ketika Ahazia berumur 22 tahun, dia harusnya yang menggantikan ayahnya menjadi raja. Sudah. Tetapi dikudeta oleh ibunya yang bernama Atalia. Maka karena perempuan tidak boleh menjadi raja di Israel, penulis kitab Raja-Raja Israel menuliskan bahwa Ahazia yang menjadi raja sejak umur 22. Ibunya nggak dihitung. Kenapa? Karena menurut penulis Raja-Raja Israel tidak boleh perempuan yang jadi ratu, tidak boleh perempuan jadi raja, harus laki-laki. Anaknya harus menggantikan ayahnya. Penulis kitab Tawarikh dia menghitung Atalia menjadi raja. Maka Ahazia menjadi raja itu ketika Atalia sudah dibunuh. Kan sudah dengan terang benderang tadi, itu masalah skisma. Kenapa Pak Ustadz susah untuk memahaminya? Jadi tidak ada yang salah. Dua-duanya itu benar. Karena menurut penulis kitab Tawarikh, Atalia itu dihitung selama 20 tahun itu. Tetapi menurut orang Yahudi, perempuan nggak bisa jadi raja di Israel. Maka Atalia nggak dihitung. Jadi sekalipun Atalia yang memerintah, Ahazia lah yang dicatat sebagai raja. Kenapa Pak Ustaz sulit memahaminya? Udah bolak-balik deh. 2 tahun aku mengajar sekolah minggu, ada mungkin semaya ini kuajari. Betul ya? Nah, berikut aku jawab. Siapa saksinya? Sudah aku bilang tadi, Lukas 2 ayat 11, malaikat itulah yang menyaksikan.
Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat itu yang menyaksikan. Kenapa kau sulit memahaminya? Bahwa saksinya adalah malaikat itu. Nah, Muhammad siapa saksinya, Pak Ustadz? Jangankan satu orang, saponggol pun nggak ada. Separoh orang pun nggak ada saksinya. Jangankan satu orang. Itu yang harus Pak Ustadz jawab dulu. Kalau Yesus banyak saksinya. Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 25. Ada saksinya, bukan dari perjanjian lama itu. Malaikat itu kan di Lukas 2 perjanjian baru. Lukas 2 ayat 25 ada Simeon dan Hana. Pahamnya tidak ada saksi Yesus. Nah, Muhammad siapa saksinya? Nah, berikutnya. Entah apa tadi yang Pak Ustadz jawab soal perbedaan malaikat yang di dalam goa dengan malaikat yang menyampaikan wahyu kepada Muhammad. Entah apa tadi yang Pak Ustadz jawab. Pertanyaanku adalah, apakah berbeda antara namus yang disebut warokah dengan malaikat Jibril yang bertemu dengan Muhammad selama 22 tahun itu? Atau cuma namanya aja yang berbeda? Namus yang di goa inilah Jibril itu. Aku ini bertanya ya, bukan menyimpulkan. Apakah berbeda antara namus yang di dalam goa dengan Jibril yang bertemu Muhammad selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari itu? Atau ini malaikat yang satu, ini malaikat yang sama, tapi namanya berbeda? Kalau ini malaikat yang sama, berarti Pak Ustadz sudah tertipu selama ini, dan orang Islam sudah tertipu. Ternyata Jibril itu adalah namus, malaikat yang di dalam goa itu. Kalau ini malaikat yang berbeda, jawab. Kalau ini malaikat yang sama, tertipulah umat Islam semua. Paham Pak Ustadz ya? Tolong dulu Pak Ustadz jawab dong, nanti dikira aku menghujat. Sekarang kan awal mulanya Muhammad mendapat wahyu itu kan di dalam goa, dari namus, malaikat yang di dalam goa, benar kan? Awal mulanya loh. Nah, lalu ada masa patroh. Nah, akhirnya seluruh Al-Quran itu diterima Muhammad itu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Apakah malaikat yang di dalam goa ini juga yang berbicara kepada Muhammad untuk menyampaikan 30 juz itu, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu? Atau ini malaikat yang berbeda? Kira-kira seperti itu loh. Itu dulu Pak Ustadz jawab. Kalau ini memang malaikat yang berbeda, berarti Jibril itu bukan namus, bukan. Tapi kalau ini malaikat yang sama, hanya namanya saja yang berbeda, tertipu umat Islam selama ini. Ternyata namus itulah yang bertemu dengan Muhammad selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari itu. Paham ya Pak Ustadz ya? Saya kira Pak Ustadz pahamlah pertanyaan saya itu. Tolonglah dijawab Pak Ustadz. Nanti dikira orang aku mengarang loh. Itu Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz, silakan. Mic-nya Pak Ustadz, mic-nya. Mic-nya Pak Ustadz. Oke, teman-teman semuanya, saya akan bongkar dulu Ustadz. Iya. Yang mempunyai kesembuhan, maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa asli. Nah, wahwa dulu untuk dia dekat nih ya, fakana qaba qausaini au adana. Tuh, siapa yang di situ mewahyukan kepada Nabi? Malaikat Jibril. Mic-nya Pak Ustadz, mic-nya putus-putus Pak Ustadz. Pak Ustadz, mic-nya izin Pak Ustadz, mic-nya putus-putus. Cek tes. Kedengaran ini?
Sudah, Cek, sudah Pak cek, Ustaz, cek. sudah. Cuma Oke, hanya oke. Rupanya ya teman-teman semuanya, yang ku jelaskan sama Rudi tadi, yang ku bacakan itu dia tidak mengerti gitu loh. Tidak mengerti. Jelas loh di sini yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW siapa gitu. Ya, sudah jelas di situ. Terus apakah Namus atau Warokah bin Naufal yang mengakui Namus? Kami kagak perlu itu. Karena apa, pedoman hidup kami itu saya bilang adalah Al-Quran. Ngapain kamu bawa ke Warokah bin Naufal? Warokah bin Naufal itu kagak ada di Al-Quran, kawan. Ya, jadi kagak perlu kami meminta pengakuan dari orang lain selain dari Al-Quran gitu. Ngapain kamu ngotot gitu ya? Jadi di sini ya, surah An-Najm ini di sini ya, fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha. Malaikat Jibril, kawan. Ya, malaikat Jibril sama dengan yang menurunkan wahyu di dalam Quran, di dalam Gua Hira. Nah, sekarang saya mau bongkar-bongkar dulu apa yang dikatakan oleh Rudi ya. Teman-teman perhatikan ini ya. Rudi menjawab saya dengan Lukas 2. Lukas 2 ayat 11 katanya nih. Kelihatan? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi. Kawan, ngapain menceritakan Yesus waktu bayi? Sedangkan Yohanes 17 ini Yohanes 17 nomor 8, ini sewaktu Yesus udah tua, kawan. Ya, ini sewaktu Yesus udah tua, bukan waktu bayi. Ngapain kamu ceritain sama aku waktu Yesus bayi gitu? Lukas 2 itu waktu Yesus bayi. Yang ku minta ini, siapa saksi Yesus menerima firman sudah waktu gede, bukan waktu bayi. Waduh. Ini gimana loh, Ruth? Heran aku. Terus kalau kamu juga mau memaksakan masalah Ahazia, Ruth, coba kau baca selanjutnya itu ya. Ahazia itu adalah suatu yang konyol kalau dia dikatakan umurnya 42. Makanya ku suruh pilih dulu kamu, apakah dia berumur 22 atau 42. Nah, itu yang kamu perlu jawab. Kalau kamu dua-duanya benar karena pandangan yang berbeda. Oke, sekarang aku minta umur Ahazia yang asli berapa gitu. Yang aslinya berapa? Kalau kamu bilang dua-duanya benar, berarti umur aslinya itu berapa? Aku minta tuh, ya. Yang mana? Apakah 42 atau 22 atau 30 atau seperti apa gitu. Itu yang aku minta sama kamu, kawan, ya. Jadi, kamu nggak bisa memaksakan aku kalau membahas masalah Namus, Warokah bin Naufal, karena itu tokoh yang berbeda, yang tidak ada tercantum di Al-Quran. Bukan menjadi rujukan umat Islam, bukan. Jadi kalau kamu mau menyerang aku, silahkan kamu serang aku melalui Al-Quran, melalui hadis, bukan melalui pengakuan orang. Semua orang bisa ngaku gitu. Bahkan Yesus pun bisa ngaku, aku pun bisa ngaku jadi Yesus. Kayak gitu, kawan. Ya, silahkan kau. Aduh, Rudi. Oke, baik. Kau tidak mengakui Warokah bin Naufal, padahal yang memvalidasi Muhammad itu Nabi Warokah bin Naufal loh. Bukan ada orang lain selain Warokah bin Naufal. Warokah bin Naufal lah yang mevalidasi kenabian Muhammad. Tapi kau malah tidak mengakui Warokah bin Naufal. Bagaimana itu? Nah, lalu kau mengatakan silahkan serang saya melalui Quran dan hadis. Yang kubaca itu hadis. Sahih Bukhari 3 itu hadis loh, Pak Ustadz. Sahih Bukhari 3 Warokah bin Naufal itu hadis. Kenapa kau tidak mengakuinya? Orang itu tertulis di dalam hadismu bahwa Warokah yang menulis Injil ke dalam bahasa Ibrani atas izin Allah. Atas izin Allah Ta'ala, itu di dalam hadis loh. Sahih Bukhari 3. Hafal mati aku itu hadisnya itu. Nah, sekarang aku menjawab dulu dari Kristen. Mana umur Ahazia yang benar? Umur Ahazia itu kan ketika dia menjadi raja, bro. Menurut penulis raja-raja, umur Ahazia ketika menjadi raja 22. Ketika menjadi raja, bukan ketika mati.
Tetapi ketika menjadi raja, menurut penulis kitab Tawarik, umur Ahazia itu ketika menjadi raja 42. Sudah kujawab tadi, karena ketika Ahazia berusia 22 tahun, ayahnya meninggoy. Kalau di dalam kerajaan Israel, ayahnya meninggoy, anaknya yang jadi raja. Maka Ahazia lah yang harusnya menjadi raja ketika dia masih berumur 22 tahun. Tetapi dia dikudeta ibunya sendiri yang bernama Atalia. Atalia lah yang menjadi ratu, tidak mengakui Ahazia selama 20 tahun. Pada akhirnya setelah Atalia mati, maka Ahazia sudah berumur 42 tahun ketika Atalia ibunya mati. Ahazia menjadi raja yang sah pada usia 42 tahun setelah ibunya mati. Tetapi menurut penulis kitab Raja-Raja Israel, Atalia nggak dihitung karena nggak boleh perempuan jadi raja. Kenapa Pak Ustadz tidak bisa memahaminya? Dari tadi lo aku jelaskan bolak-balik. Pak Ustadz, 2 tahun aku guru sekolah minggu, muridku tidak ada selambat itu menangkap. Paham ya? Contoh, bapakku meninggoy bapakku. Umurku 22. Harusnya aku yang menjadi raja menggantikan bapakku. Tapi ibuku mengkudeta aku. Ibuku menjadi ratu menggantikan bapakku. Aku nggak jadi menjadi raja. Lalu setelah 20 tahun kemudian, ibuku mati. Umurku sudah 42. Setelah ibuku mati, barulah aku menjadi raja. Kan begitu. Nah, menulis kitab Raja-Raja, ibuku nggak dianggap. Akulah yang harusnya menjadi raja menggantikan ibuku. Makanya penulis kitab Raja-Raja Israel menulis Ahazia ketika menjadi raja usianya 22. Penulis kitab Tawarik mengakui Atalia menjadi raja. Maka mereka menulis Ahazia menjadi raja umur 42. Jadi ini dua pandangan yang berbeda dan dua-duanya benar. Kalau mengetahui sejarahnya. Paham enggak Pak Ustadz? Sebentar, sekali lagi. Ini aja. Nggak usah lagi kutanya Islam deh. Nggak usah kutanya lagi Islam. Bapakku nih seorang raja. Ketika aku berusia 22 tahun, bapakku mati, meninggoy. Maka harusnya akulah yang menggantikan bapakku menjadi raja. Ketika berusia 22 tahun itu aku. Tapi ibuku mengkudeta. Setelah bapakku mati, ibuku yang menjadi raja, menjadi ratu. Aku nggak dianggap. Kan begitu. Lalu 20 tahun kemudian ibuku meninggoy. Maka akulah yang menggantikan ibuku menjadi raja. Lalu masuklah penulis sejarah. Setelah ayahnya mati, yang menjadi raja adalah Ahazia. Nggak dihitung ibuku karena nggak bisa perempuan memerintah. Maka ditulis mereka lah aku menjadi raja umur 22 tahun. Nah, penulis Raja-Raja Israel. Nah, sekarang penulis kitab Tawarik menghitung ketika ibuku menjadi raja itu. Maka aku dianggap menjadi raja itu ketika berusia 42 tahun ketika ibuku sudah mati. Paham ya Pak Ustadz ya? Kenapa sulit Pak Ustadz memahaminya Pak Ustadz? Ada skisma di kerajaan itu. Ya, ketika ayah Ahazia mati, harusnya yang menggantikannya itu adalah Ahazia, tapi ibunya yang bernama Atalia mengkudeta kerajaan. Tetapi pada akhirnya Atalia ini meninggoy. Setelah Atalia meninggoy, barulah Ahazia menjadi raja. Itulah makanya ada dua penulisan yang berbeda. Dan dua-duanya benar kalau mengerti tentang histori skisma itu. Saya kira paham lah Pak Ustadz. Atau jangan pura-pura enggak paham gitu loh. Nanti Pak Ustadz pura-pura. Itu ya, jadi tidak ada yang kontradiksi. Silakan Pak Ustadz. Oke, bentar. Baik, ada satu hal ya. Belum. Bentar. Baik teman-teman semuanya, ada satu hal data yang saya bongkar tadi tidak dijawab oleh Rudi. Yang saya minta tadi permasalahan Yohanes 17 nomor 8. Ketika Yesus sudah besar ya, dia menerima firman sudah di umur 30 tahun. Itu siapa saksinya? Lalu dia menjawab pakai Lukas 2. Ternyata kalau kita baca Lukas 2 itu sewaktu Yesus masih bayi. Ya, bukan itu. Nah, itu yang saya pertanyakan. Siapa saksinya? Yohanes 17 nomor 8 Yesus menerima firman. Yang kedua, kalau kau katakan bahwa umur Ahazia umurnya 22 ya Ruth ya. Umurnya 22 lalu dikudeta umurnya 42 menjadi raja. Ku minta datanya di mana Atalia itu mengkudeta. Coba
Kau tunjukkan data, bukan omongan kamu saja. Oke, ya. Sekarang kamu sebutkan saja ayatnya nanti di mana Atalia itu mengkudeta selama 20 tahun. Nah, teman-temanku juga mau minta datanya itu masalahnya. Jadi ada dua hal yang perlu kamu kerjakan tentang masalah ini, di mana Atalia mengkudeta 20 tahun dan siapa saksi Yesus menerima firman. Nah, itu yang harus kau jawab dari tadi yang kutunggu-tunggu. Jadi kalau untuk masalah Al-Quran, menurut saya pun clear gitu. Banyak sebenarnya masih yang perlu saya pertanyakan. Cuma sepertinya ya tidak sempat juga sih kalau saya menghabiskan waktu malam ini tentang Bible ini ya. Kalau saya pertanyakan semuanya. Sama seperti Yesus, masih banyak yang mau aku sampaikan, tapi kamu tidak akan dapat menanggungnya. Gitu. Masih banyak yang harus ku sampaikan sama Rudy, tapi Rudy tidak dapat menanggungnya saat ini. Sama tuh ya teman-teman. Jadi jangan kejang-kejang lah pembela Rudy di tempat saya ya. Jangan kejang-kejang, saya itu berdiskusi dengan data gitu ya. Jangan kau kasih aku itu kacubung. Kacubung dasar waluh juga monyong nih. Jadi jangan dongeng-dongeng lah sama saya gitu ya. Silakan Anda carikan data dari Atalia itu mengkudeta 20 tahun dan di mana itu tertulis. Nah, terus untuk masalah Al-Quran, kamu tidak dapat lagi menyerang Quranku sampai-sampai kamu memaksakan Warokah bin Naufal yang katanya itu di dalam hadis. Apa hubungannya coba dengan pengakuan Nabi kami sebagai Rasul? Nggak ada hadis Bukhari nomor 3 itu, nggak ada hubungannya, nggak ada. Di situ tertulis hanya Warokah bin Naufal itu menerjemahkan Injil ke bahasa Ibrani. Itu aja poinnya dari hadis itu. Dari mana pengakuannya kami minta? Ya jelas dari Al-Quran kami. Meskipun ya Ruth ya, gini, ku jelaskan sekali lagi sama kamu. Mungkin kamu dari tadi ya tidak menyimak apa yang ku katakan. Rudy, meskipun ada ya pengakuan dari pendeta Buhaira, ada pengakuan pendeta Warokah bin Naufal, ada juga pengakuan dari Namus ya. Tetapi kalau di Al-Quran tidak tertulis, maka kami tidak akan mengakui sebagai nabi. Ingat tuh ya, karena orang bisa semuanya seperti itu. Bisa. Besok-besok aku masuk gua, aku bilang aku keluar ketemu orang-orang, aku adalah nabi. Malam tadi aku dapat wahyu. Nah, orang-orang apakah percaya? Enggak bakalan kawan, karena apa? Tidak tertulis di Al-Quran. Makanya ku bilang para nabi terdahulu itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Nabi Musa dinyatakan di dalam Al-Quran, Nabi Isa dinyatakan dalam Al-Quran ya, terus Nabi Muhammad dinyatakan di dalam Al-Quran. Ngapain kamu paksa aku ke Warokah bin Naufal? Kagak lah. Meskipun ya Ruth ya, meskipun Warokah bin Naufal mengakui, terus pendeta Bukhaira juga mengakui, kami tidak akan mengakui nabi kami ya, Nabi Muhammad itu sebelum tertulis di Al-Quran gitu. Nah, sama dengan para nabi terdahulu. Karena apa? Itulah pembeda nabi kami dengan manusia biasa lainnya. Dia diakui oleh Tuhan semesta alam di dalam Al-Quran. Tetapi kalau ada yang ngaku-ngaku, pasti akan ketahuan gitu. Beda dengan Yesus kamu kawan ya. Aku nanti masuk gua, ku bilang aku terima firman tadi malam. Besok-besok pagi-pagi aku keluar kepada manusia, aku malam tadi terima firman. Nggak ada saksinya tuh kayak Yesus. Maka sembahlah aku. Percaya kamu aku jadi Tuhan gitu. Kagak bakalan. Siapa yang menyatakan Yesus bapaknya kan? Begitu pula Nabi Muhammad SAW pasti yang menyatakan adalah Tuhan semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma Muhammadin illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Oke, silakan. Oke, siap. Slow. Sebenarnya Pak Ustadz, bukan aku tidak bisa menanyakan tentang Al-Quran. Dari tadi kau kutanya tentang Islam, nggak ada jawabnya. Makanya aku kasihan, kita bahas Alkitab saja. Justru aku kasihan beliau Pak Ustadz loh. Dari tadi Pak Ustadz tidak menjawab tentang namus itu. Maka dengan hati yang ikhlas, aku mengalihkan. Udahlah kita bahas Alkitab saja. Karena kalau aku bertanya kepada Pak Ustadz tidak menjawab, pasti aku dituduh menghujat. Daripada aku dituduh menghujat, lebih bagus sih nggak usah aku tanyakan.
Contoh tentang namus itu kan Pak Ustadz selalu menjawab, kami nggak ada urusannya dengan Warokah bin Naufal. Padahal itu di Sahih Bukhari 3. Kan karena tidak ada jawaban Pak Ustadz, maka aku katakan, udah kita bahas Alkitab saja. Kan begitu Pak Ustadz. Ya gampang, banyak sekali yang mau dipertanyakan dari Quran Pak Ustadz itu. Oke lah, nggak apa-apa lah, aku jawab dulu lah tentang Alkitab. Tapi Pak Ustadz yang minta ini kan, aku menyerang dari Al-Quran ya, Pak Ustadz yang minta. Sebenarnya aku tadi udah kasihan, makanya aku bilang kita bahas Alkitab saja. Tapi oke, tapi aku jawab dulu. Siapa saksinya Tuhan Yesus itu menerima firman? Dia menerima firman bukan umur 30 tahun, tetapi sejak dia berada di sorga. Coba baca di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Nah, jadi bukan ketika berusia 30 atau bukan ketika masih bayi, tetapi ketika dia bersama-sama dengan Allah, ketika di sorga lah dia terima semuanya itu. Pahamnya itu dalilnya Yohanes 1 ayat 1. Udah ku jawab ya. Nah, lalu Atalia, kisah Atalia itu penontonku meminta data. 2 Raja-Raja 11. Di dalam dua Raja-Raja 11 terbunuhnya Atalia itu ditulis dengan letter-let. Kalau mau kubacakan semua itu, 10 menit pun nggak cukup waktunya. Baca aja nanti Pak Ustadz di rumah setelah selesai debat ini. Catatlah 2 Raja-Raja 11, kisah Atalia yang dibunuh. Catat Pak Ustadz, 2 Raja-Raja 11. Kalau mau kubacakan ini di dalam debat kita ini, habislah waktu. Gitu ya. Jadi data tentang Atalia itu yang dibunuh, mengkudeta, itu ada di dalam 2 Raja-Raja 11. Catat Pak Ustadz. Jadi aku nggak pernah asumsi. Nah, itu udah aku jawab ya semua ya Pak Ustadz. Nah, sekarang ada lagi tadi yang belum kujawab. Tunggu dulu Pak, nanti kau framing lagi nggak kujawab. Saksi Yesus dapat firman. Itu Yohanes 1 ayat 1. Dia mendapatkan firman bukan ketika berusia 30 tahun. Tetapi Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi ketika masih berada di surga, sebelum dia menjadi manusia. Begitu ya, udah ya. Apalagi tadi Pak Ustadz tanya. Data Alia mengkudeta. Itu dua Raja-Raja 11 itu. Udah 2 itu ya Pak Ustadz ya. Udah aku jawab ya. Nah baik, sekarang oke, karena kau yang meminta, aku menanyakan Al-Quran. Sekarang aku bertanya dulu kepada Pak Ustadz, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala itu enggak punya anak? Maka Pak Ustadz akan menjawab, Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid, dan seterusnya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak punya anak? Karena Allah itu ahad, karena Allah itu esa, tidak beranak dan tidak diperanatkan. Pasti itu jawaban Pak Ustadz. Aku tahu itu. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, dan seterusnya. Pasti itu jawabannya. Tapi Al-Quran bilang karena nggak punya istri. Ini karena Pak Ustadz yang nyuruh ya aku menyerang dari Al-Quran. Al-Quran bilang karena nggak punya istri. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak mempunyai istri? Atau bisa nggak disebut jomblo? Kalau nggak punya istri kan jomblo. Nah, di mana dalilnya? Di dalam surah Al-An'am ayat 101. Dia Allah Subhanahu Wa Taala pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu Wa Taala punya anak, sedangkan Allah tidak punya istri? Itu yang ditulis Al-Quran. Jadi yang mana yang benar? Allah tidak punya anak karena dia tidak beranak atau tidak diperanakkankah? Allah tidak punya anak karena dia esakah? Atau karena nggak punya istri? Karena Al-Quran mengatakan Allah nggak punya anak karena nggak punya istri. Paham ya Pak Ustadz ya pertanyaannya? Sudah aku bilang tadi, seandainya Pak Ustadz menanyakan aku, anak apa? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala nggak punya anak? Pasti aku menjawab dalam surah Al-Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, karena dia ahad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi Al-Quran bilang karena nggak punya istri. Nah, yang mana yang betul? Atau Al-Quran salah tulis? Nah, itu dulu Pak Ustadz jawab. Apakah Al-Quran salah tulis? Itu silakan. Aduh. Mana ini? Belum ada waktunya. Silakan Pak Ustadz, silakan jawab dulu tentang istri itu. Baik, tentang masalah Al-Quran. Kau sok tahu, Rut.
Kau kira aku bakal pakai al-ikhlas gitu? Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Kau pikir aku jawabannya pakai itu gitu? Enggak lah. Pasti saya menjawab laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, Allah itu berbeda dengan makhluk. Yang perlu istri itu cuma makhluk. Gitu, Rut, ya. Jadi jangan kau sangka aku menjawab pakai al-ikhlas. Ya, tapi pakai laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu berbeda dengan segala sesuatu. Kalaupun aku juga mau menambahkan, Rut, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Katakanlah Allah itu esa. Allahus somad, tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan dirinya. Ngapain kau mikir Allah itu kagak punya anak, lalu karena dia kagak punya istri? Karena dia bukan makhluk, ya. Yang diciptakan berpasangan itu, Ruth, cuma makhluk. Siang ada malam, matahari ada bulan, laki-laki ada perempuan, ya. Kayak gitu. Ada kiri, ada kanan, ada atas, ada bawah. Enggak lah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan seperti itu. Kau pikir seperti makhluk yang ada di pemikiranmu? Bukan, ya, bukan. Kalau ku tanya balik nanti dipikir menghujat pula. Nah, aku tanya balik dah kalau kayak gitu. Pertama ya, Ruth, ya, perhatikan pertanyaanku. Ini aku bukan menghujat, ya. Serius, aku bukan menghujat. Kamu membawa Quran surah Al-An'am ayat 101. Ketika Yesus yang kamu tuhankan ke muka bumi ini, ya, ke muka bumi ini, dia tidak punya anak karena dia tidak punya istri. Itu Yesus. Sekarang mohon maaf nih, mohon maaf. Alat keperkasaan Yesus itu buat apa? Itu yang kau jawab, ya. Mohon maaf nih, mohon maaf banget gitu. Karena kau bawa Quran surah Al-An'am ayat 101. Allah tidak punya anak karena tidak punya istri. Sekarang Yesus tidak punya anak dan dia tidak punya istri. Sekarang mohon maaf, lato-latonya buat apa gunanya? Nah, itu yang kutanyakan. Ini bukan menghina ya, tapi aku serius mempertanyakan karena pertanyaan yang sama gitu yang kulemparkan kepada kamu. Kalau aku jawab sudah jelas gitu kawan, ya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia berbeda dengan makhluk. Terus walam yakullahu kufuwan ahad. Dia tidak ada setara dengan dirinya. Ngapain kau mikir? Ya mikirin Allah itu kayak makhluk gitu, ada pasangan. Ngapain? Yang makhluk itu hanyalah seperti manusia, ada laki-laki, ada perempuan, ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan. Itu makhluk namanya. Kalau Allah nggak perlu itu semua, ya, karena beda dengan makhluk. Tafakkaru fi khalqillah, pikirkanlah ciptaan Allah, wala tafakkaru fi zatillah. Jangan kamu memikirkan zat Allah. Karena apa? Kita ini otaknya manusianya terbatas gitu loh. Ya, la tudrikuhul absar wala yudrikul absar. Mata kita terbatas, ya. Lihat setan aja kagak bisa, mau lihat Allah. Macam mana pula? Nah, berkaitan tentang masalah itu, ya. Tolong jawab masalah lato-lato gitu, ya. Nah, terus satu lagi, Ruth. Satu lagi. Pada mulanya adalah firman, kata kamu. Lalu itu dituliskan oleh Yohanes. Yohanes 1 pasal 1. Kapan Yohanes melihat firman itu telah berubah menjadi manusia? Karena kau bawa itu. Ya. Nah, tolong kamu jawab selama 40 detik ini, ya. Aku bukannya kasar gitu, ya. Bukan juga menyinggung. Ini hanya sebuah argumentasi, ya. Sebuah argumentasi yang kukomparasi kepada Kristen. Kemana dan apa gunanya? Mohon maaf, lato-latonya kayak gitu. Karena apa? Karena Yesus itu kita tahu dia adalah seorang manusia, sama seperti kita, sama seperti saya. Ya mohon maaf banget ya kawan, ya. Ya, kalau saya laki-laki semua dari badan saya berguna semua gitu loh. Jadi kayak gitu. Sorry ya. Jadi seperti itu. Jadi tolong kamu jawab secara jujur, apa itu gunanya? Silakan. Siap. Oke, sudah mulai lari ke selangkangan, nggak apa-apa.
Ya apa-apa ya. Baik, sekarang aku jawab dulu. Matius 19 ayat 12. Sebenarnya ini lato-lato ini nggak ada dalilnya di Alkitab, tapi nggak apa-apa lah. Aku kan disupport oleh pendukungku untuk menjawab seluruh pertanyaan mengenai Alkitab, gitu ya. Kalau lato-lato ini nggak ada dalilnya itu, tapi sudah nggak apa-apa. Matius 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Artinya fungsi dari lato-lato itu bukan hanya untuk toncet saja, paham ya? Untuk mengeluarkan air seni, gitu. Jadi sebenarnya ini nggak ada dalilnya lato-lato ini, tapi aku menjawab saja. Jadi nggak semua orang kawin, Pak Ustadz. Seperti pemimpin-pemimpin kami itu, pastor, romo, uskup, itu nggak ada yang kawin. Kenapa? Karena tidak semua orang kawin. Sekali lagi, di mana dalilnya? Matius 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi banyak orang yang tidak kawin karena kerajaan surga, karena di surga itu nggak ada pesta seks, nggak ada pesta seks di surga. Nah, jadi udah aku jawab ya Pak Ustadz ya. Jadi kayak mana ayah saya laki-laki itu normal, semua berfungsi, kan itu Pak Ustadz bilang kan. Karena Pak Ustadz orang Islam. Kalau kami orang Kristen, nggak kawin pun nggak apa-apa. Seperti romo, uskup, pastor itu tidak kawin. Karena mereka memikirkan kerajaan surga. Karena berbicara kerajaan surga, nggak ada hubungannya dengan memecahkan perawan, kawin-kawin, nggak ada. Itu udah aku jawab ya. Nah, bukan aku yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak punya anak karena nggak punya istri. Berani kali aku ditangkap polisi lah aku kalau aku yang mengatakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak punya anak karena jomblo. Kan Al-Quran yang mengatakan. Nih aku bacakan nih surahnya. Mana berani aku mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak punya anak karena nggak punya istri. Hebat kali aku. Al-Quran yang mengatakannya di dalam surah Al-An'am ayat 101. Dia Allah Ta'ala pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Al-Quran yang bilang loh, bukan aku. Atau mungkin Al-Quran ini salah terjemahan, boleh. Kan begitu. Mungkin Al-Quran ini salah terjemahannya gitu. Takutnya ini bukan istri. Nah itu harusnya yang Pak Ustadz jawab. Oh itu terjemahanmu salah nak bata. Maka kita uji bahasa Arabnya. Kata istri di sini berasal dari kata sohibah. Sohibah. Sohibah itu berasal dari kata sohib. Sohib itu artinya teman setia. Sohibah teman perempuan. Berarti sohibah diterjemahkan istri itu sudah benar. Kan begitu. Jangan-jangan Menteri Agama yang salah terjemahkan. Makanya kita uji. Ternyata Menteri Agama nggak salah. Sohibah artinya istri atau pasangan perempuan. Pasangan perempuan istri dong. Pahami nggak Pak Ustadz? Jangan ketawa-ketawa Pak Ustadz. Pikirkan biar bisa Pak Ustadz jawab. Nanti dituduh orang aku menghujat loh. Al-Quran menuliskan Allah tidak punya anak karena nggak punya istri. Kan Al-Quran yang ngomong itu. Apa itu salah terjemah atau salah tulis? Itu loh, karena ini bukan di hadis, ini di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-An'am ayat 101. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Jadi Al-Quran yang bilang ya, Allah tidak punya anak karena nggak punya istri, bukan aku. Bukan aku yang bilang, Al-Quran yang bilang. Apakah ini salah tulis, salah terjemah, atau kayak mana? Belalah Pak Ustadz, belalah Al-Quran Pak Ustadz.
Jangan ambil surah yang lain. Oh, Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, sama tadi surah yang Pak Ustadz baca itu bukan surah yang pendek. Aku cuma hafal surah-surah yang pendek aja. Belalah dulu ini Al-An'am ayat 101 ini. Apakah salah tulis? Atau kalau Allah itu kita kasih istri, bisa nggak dia punya anak? Kira-kira seperti itu. Paham ya Pak Ustadzku ya? Biar jangan dikira aku menghujat. Jawab Pak Ustadz ya. Biar jangan dikira aku menghujat. Baik, silakan Pak Ustadz, silakan. Baik teman-teman, saya diminta untuk menjawab Quran surah Al-An'am dulu ya. Dia mengatakan istri itu sohibah, teman-teman. Saya mohon maaf ya kalau saya tutup kamera tadi, tertawa terbahak-bahak saya. Gitu ya. Kenapa? Istri itu Ruth ya, bahasa Arabnya zaujah, bukan sohibah. Ya, kau perlu catat itu ya. Sohibah itu yang berarti sahabat perempuan, karena dia muannas gitu ya. Sohibah, kalau sohib itu adalah sahabat laki-laki ya, bukan berarti pasangan. Artinya di situ Ruth ya, kenapa Allah mengatakan badi'us samawati wal ard, kan anna yakunu lahu walad. Di situ dikatakan walam takul lahu sahibah, kalau nggak salah kayak gitu. Dia ya perlu sahabat aja kagak perlu gitu, kagak perlu teman setia, kagak perlu juga teman wanita, apalagi istri ya, kagak perlu yang kayak gitu. Makanya kau ya coba pahami bahasa Arab dari kosakata istri atau pasangan. Pasangan itu bahasanya zaujah, bukan sahibah ya. Sahibah itu adalah sahabat perempuan, bukan istri perempuan ya. Kayak gitu, mudah kali aku mematahkan argumen kamu gitu. Makanya jangan kau pikir ya Allah itu laki-laki lalu perlu makhluknya. Kagak, sudah ku bilang tadi di awal, lam yalid wa lam yulad. Di situ dikatakan gini ya, qul huwallahu ahad. Ya, katakan Allah itu esa, Allahus samad. Allah itu tempat bergantung oleh makhluk, bukan digantung oleh makhluk. Itu dulu kamu catat poinnya gitu. Jadi Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk. Jadi dia nggak perlu sohibah, nggak perlu zaujah, nggak perlu teman wanita, bahkan dia kembarannya pun kagak perlu gitu loh. Jadi kau kalau mau berbicara konteks Al-Quran kepada kami, apalagi kepadaku ya Ruth ya, gini, kamu buang dulu pemikiran tentang Allah itu sama dengan Tuhanmu. Bedakan dulu itu, buang jauh-jauh. Karena apa? Ayat yang ku jawab tadi, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Dia itu berbeda dengan segala sesuatu. Jangan kau pikir keluar Quran surah Al-An'am ayat 101 dia berjenis kelamin laki-laki. Kagak. Itu sudah memakhlukkan pemikiran kamu, makhluk gitu. Jadi Tuhanku dengan Tuhanmu memang beda. Tuhan kamu kan menjadi manusia, sedang Tuhanku adalah pencipta seluruh manusia. Jadi dia tidak perlu istri, tidak perlu teman wanita gitu ya. Ngapain kalau dia pengen ya, aku pengen anak, jadilah anak. Tinggal kayak gitu. Tinggal kun fayakun. Kun fayakun, dia diperintah lalu menjadi perintah itu. Gitu. Dengan mudahnya Allah Subhanahu wa taala kalau pengen anak, ngapain punya istri? Lebih baik aku ngomong langsung nongol gitu anak. Ngapain seperti manusia? Gitu maksudnya Al-An'am itu Ruth ya. Jadi jangan kau kira ya bahwa Al-An'am itu sahibah itu istri, tapi zaujah yang istri ya Ruth ya. Nah, berkaitan tentang masalah Bible Ruth, aku kayaknya menanyakan Bible cukup sampai di sini saja ya. Cukup sampai di sini saja. Teman-temanku sebenarnya tahu sendiri ya bagaimana penjabaran kamu tentang Bible gitu. Karena di tempatku juga sudah setengah 11 malam dan tetangga agak susah juga gitu ya karena mempunyai bayi yang kecil. Mungkin bisa kita sambung lagi di lain waktu. Cuma satu Ruth, pertanyaanku yang belum kau jawab. Yohanes menuliskan Yohanes 1 pasal 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Lalu di Yohanes 1 nomor 14-nya,
firman itu telah menjadi manusia. Nah, yang kutanya, kapan Yohanes ini melihat firman menjadi manusia? Dan kapan Yesus yang menerima firman tadi, perubahan dia dari Allah ke firman itu, siapa yang menyaksikan? Coba. Kata kamu di surga, berarti kagak bisa dibuktikan. Baik kalau kagak bisa dibuktikan itu. Aku mau pengen tahu aja, kapan Yohanes melihat dengan matanya firman berubah menjadi manusia. Ya, habis ini kita close ya setelah kamu. Siap. Silakan. Sebentar ya. Oke. Ya, itu bagus ya. Artinya ada perlawanan. Kalau kau mengatakan itu bukan istri, artinya kau sedang membela Al-Qur'anmu. Kau nggak boleh dihakimi. Nah, berarti yang menerjemahkannya istri itu, coba kita baca di dalam ayat itu ya bro. Sebentar ya, kita bacakan dulu ya. Aku salut sama kau bro, karena kau rela membela Al-Quranmu itu. Badius samawati. Aku kurang pandai bahasa Arab, aku baca terjemahannya aja ya. Boleh ya saudaraku ya. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Kementerian Agama Republik Indonesia menerjemahkannya istri. Berarti Pak Ustadz ini lebih pintar dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Sekarang kita lihat tafsir dari Kementerian Agama Saudi Arabia. Dan Allah dialah yang mengadakan langit dan bumi dan seisinya tanpa ada contoh sebelumnya. Maka bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Kementerian Agama Arab Saudi juga menerjemahkannya istri. Berarti Pak Yusuf Ustadz lebih pintar dari Menteri Agama Arab Saudi. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, Markas Tahfiz Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Juhair Hafiz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada misal sebelumnya. Dan bagaimana Allah mempunyai anak padahal dia tidak memiliki pasangan. Nah, jadi agak berbeda sedikit. Kalau dari profesor itu dikatakan pasangan. Nah, pasangan itu pasangan perempuan ya maksudnya ya, sohibah. Nah, berarti masih lebih pintar juga Pak Ustadz daripada Profesor Universitas Madinah itu. Tafsir Al-Muhatsar, Markas Tahfiz Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Sahih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Dia subhanahu wa ta'ala adalah pencipta langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak sedangkan dia tidak mempunyai istri? Imam Masjidil Haram aja menerjemahkannya istri. Berarti Pak Ustadz Yusuf lebih pintar dari Ustadz Masjidil Haram gitu ya. Lanjut, Jubadu Tafsir min Fatil Qadir, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyar, Mudarris Tahfiz Universitas Islam Madinah. Dia pencipta langit dan bumi, yakni yang menciptakan keduanya tanpa ada yang seperti keduanya sebelumnya, dengan pengaturan yang begitu detail. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak, yakni barang siapa yang memiliki sifat seperti ini, yang menciptakan langit dan bumi seisinya, bagaimana memiliki anak dan bagaimana menjadikannya apa yang diciptakannya sebagai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Lagi-lagi diterjemahkan istri. Berarti Pak Ustadz juga lebih pintar dari Jubadut Tafsir min Fatil Qadir. Pak Ustadz yang lebih pintar dari mereka. Tafsir Al-Waid Syekh Profesor Dr. Waba Al-Juhaili. Allah pencipta langit dan bumi, pengatur langit dan pengatur bumi, dan tiada kesediaan, tiada contohnya sebelumnya. Lalu bagaimana sang pencipta menjadi orang tua dan bagaimana bisa mengambil anak dari ciptaannya sedangkan dia tidak memiliki istri? Lagi diterjemahkan istri. Nah, artinya Pak Ustadz, udah kita bacakan tadi ulama-ulama. Ayolah jujur berbicara kitab suci, biar tambah pengetahuan Pak Ustadz. Kalau kebohongan terus yang kita lakukan, kebohongan terus, pembenaran, cocokologi, mau kapan lagi pintar?
Sedangkan Imam Masjidil Haram, Kementerian Agama Arab Saudi, Kementerian Agama Republik Indonesia menerjemahkannya istri. Nah kok Ustadz pandai-pandaian menerjemahkannya teman perempuan atau sahabat perempuan. Nah seperti itu. Tapi ya sudahlah. Baiklah Pak Ustadz, karena mungkin sudah malam ya, aku harusnya mau sampai 2 jam lagi pun bisa. Tapi aku menghormati Pak Ustadz juga ya bertetangga. Nanti sambung lagi. Ya, itu dulu. Besok ya Pak Ustadz ya, aku mengundang Pak Ustadz kalau bisa tiap hari kita bikin konten seperti ini ya untuk edukasi ya. Ya, kalau bisa setiap hari. Nah, kawan-kawan, itu dulu perdiskusian kali ini. Puas enggak puas, itulah hasilnya. Itulah hasilnya. Puas tidak puas, itulah hasilnya ya. Jadi saudara-saudaraku, sekarang ke closing statement. Itu ya, Pak Ustadz, silakan. Baik, yang close duluan siapa nih? Pak Ustadz lah, karena Pak Ustadz tadi yang memulai. Oke, baik. Baik. Aku tunggu waktunya ya. Ya. Jangan nyilau Pak Close, Ustadz. close enggak nyebrang ya. Close enggak nyebrang. Oke. Oke ya teman-teman semuanya, saya hanya menyampaikan apa yang tertulis di Al-Quran kita, sesuai apa yang sesuai tekstualnya juga ya, tentang masalah penjelasan masalah zauzah dan sohibah gitu. Bukan saya berarti terlalu pintar lebih dengan Imam Masjid Madinah itu, kagak gitu. Tapi memang kosakata baku yang ada di situ ya, kalau kita lihat terjemahannya ya dari Google Translate pun pasti zaujah ya, kalau istri itu pasangan, bukan sohibah. Nah artinya kenapa diterjemahkan menjadi istri itu adalah penekanan, taukid gitu namanya di dalam Al-Quran. Kalau Rudi kan kita jelaskan, dia nggak bakalan mengerti juga gitu ya, kenapa berubah menjadi istri. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jangankan perlu temen ya, istri itu kagak bakalan perlu teman setia aja dia kagak perlu, apalagi istri. Begitu maksudnya taukid atau penekanannya gitu. Jadi gak usah heran kenapa Al-Quran kita itu bisa berbeda terjemahannya gitu ya. Bukan berarti saya menerjemahkan lebih pintar dong dari Kemenak, dari yang lainnya, enggak. Coba tanya masalah nahu sorob, masalah taukid, penekanannya sohibah seperti apa, kenapa diterjemahkan menjadi pasangan gitu. Artinya kalau diterjemahkan menjadi pasangan, menekankan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukanlah lelaki, bukan yang lelaki seperti perempuan, yang lelaki yang menggunakan perempuan, atau lelaki yang memiliki perempuan, bukan kayak gitu maksudnya. Belepotan sudah saya menjelaskannya ya. Ya, taukid itu artinya penekanan, sohibah itu kagak perlu, Allah itu teman setia kagak perlu, apalagi sampai istri. Makanya biar ngelebuk langsung ya, biar banyak kacubungnya, langsung aja diterjemahkan istri. Karena apa? Ditekankan bahwa Allah itu bukanlah makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul 'alim. Ya, maha suci Allah subhanallah gitu. Ya, maha suci Allah ya terhadap kemakhlukan. Makanya kan saya tadi sudah peringatkan ya, peringatkan di dalam sebuah hadis, tafakkaru fi khalqillah. Pikirkan ciptaannya gitu. Ngapain kita mikirin zatnya? Wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan mikirin zatnya, karena kita itu terbatas gitu ya, terbatas. Nah jadi teman-teman semuanya, semoga apa yang kita sampaikan malam ini ya bermanfaat untuk teman-teman Kristen semuanya, untuk yang Islam juga gitu ya, bahwa apa yang saya sampaikan itu tertulis di dalam Al-Quran kita dan tidak ada menyeleweng. Yang saya pertanyakan kan dari Bible-nya Rudi. Nah maka dari itu, kalaupun malam ini ada kekurangannya teman-teman semuanya, saya mohon maaf kepada Anda semuanya. Nah, terus apalagi ya yang perlu saya sampaikan? Mungkin akan saya bacakan aja ya sedikit ayat sama Rudi gitu. Karena apa? Karena Rudi kan mengklaim bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya beda dengan makhluknya, terus beda juga dengan Tuhannya. Kalau itu saya sepakat gitu. Masalah kitab suci ya, kitab suci. Baiklah. Baik, Ruth. Aku baca nih biar kamu juga lihat ya. Nih ya, Ali Imran 78 aja yang kubawakan. Ali Imran 78. Di situ dikatakan gini, Rod ya. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab wa ma huwa minal kitab. Bukan wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadziba wa hum ya'lamun.
Jadi artinya kayak gini, Ruth ya. Apa yang ada di kitab kamu itu ya sudah kami dakwakan bahwa kitab kamu itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga aku mempertanyakan kejanggalan-kejanggalan malam ini gitu. Contoh aku menanyakan masalah Asia tadi umurnya berapa kan kayak gitu. Nah, makanya aku ingin membuktikan apakah betul ya. Nah, terus juga tentang permasalahan Yesus itu siapa saksinya, silakan untuk dinilai sendiri gitu ya, teman-teman semuanya. Terus ya berkaitan tentang masalah kitab Rudi, Yesus itu tadi tidak ada juga dia mengatakan bertemu dengan Musa, tapi secara kontekstual yang dijelaskan oleh Rudi. Closing aja. Ya, aku closing aja. Jadi apa yang disampaikan oleh Rudi semoga dapat ditangkap gitu ya juga teman-teman. Sebagai penutup, ya saya mengucapkan alhamdulillah atas dukungannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan gift ya kepada saya dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda dan pahala yang banyak serta rezeki yang halal lagi berkah. Syukron jazakumullah khair untuk saudaraku yang muslim dan muslimah ya. Dukung terus dakwah yang kita sampaikan, semoga dakwah ini menjadi jalan hidayah bagi mereka. Amin ya rabbal alamin.